Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurjeni Nasibing dari EKIS 6C. Di sini saya akan membahas ulang mengenai inflasi rendah, ekonomi bermasalah, sebagaimana yang pernah didiskusikan di acara Metro TV Economy Challenges. Nah, langsung saja, angka inflasi pada tahun 2019 menjadi angka inflasi yang paling rendah dalam 20 tahun terakhir. Hal ini disebabkan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Tetapi pada kuartal keempat 2019, konsumsi rumah tangga yang selalu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi ternyata hanya mampu tumbuh di bawah 5%. Nah, rendahnya inflasi ini menyisakan tanda tanya, apakah benar kondisi ekonomi Indonesia saat ini baik-baik saja, ataukah ini menjadi tanda bahwa ekonomi Indonesia sudah mulai melambat. Nah, berikut ini ada beberapa data terkait dengan persoalan inflasi di Indonesia. Yang pertama adalah laju inflasi di Indonesia. Terlihat bahwa pada April 2019 menuju Juli 2019 ada peningkatan sampai bulan Agustus sekitar 3,49, tetapi ini terus turun sampai bulan Januari 2020. Kemudian konsumsi rumah tangga dalam PDB terlihat pada tahun 2017 di tengah laju pertumbuhan 4,95%, kontribusi rumah tangga terhadap PDB 2,69%, kemudian naik di tahun 2018 2,74%, dan 2019 turun tipis 2,73%. Kemudian kalau kita lihat data PDB Indonesia menurut pengeluaran, maka kita lihat di tahun 2019 laju pertumbuhan waktu itu adalah 5,04%, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga masih yang paling besar, yakni 2,73%. Kemudian kita lihat pembentukan modal tetap bruto di nomor 4, yaitu 1,47%. Dan yang dikhawatirkan adalah bagaimana neraca perdagangan. Jadi kita lihat ekspor barang dan jasa nomor 6, itu sudah minus 0,19%. Selanjutnya kita lihat bagaimana perbankan menjadi penyalur kredit. Kita lihat di Bank Umum, buku 3 dan buku 4. Dari tahun 2018 ke 2019 semuanya mengalami penurunan. Kalau kita lihat bagaimana penjualan retail, ini sering menjadi ukuran bagaimana masyarakat masih belanja atau tidak. Kita lihat dari CIC data. Dari Juli 2015 sampai Januari 2020, kita lihat angkanya terus turun. Kemudian kita lihat juga penjualan kendaraan bermotor. Ini relatif masih bisa stabil kalau dilihat dari data Januari 2015. Angkanya sudah terjadi penurunan, tetapi relatif stabil. Tetapi kalau kita lihat dari harga rumah, salah satu indikator juga kita lihat grafisnya terus turun dari tahun 2017, 2018, 2019 baik untuk kecil, menengah, dan ke atas. Kemudian kita lihat perdagangan Indonesia. Kita lihat nilai ekspor 2018 turun 6,94% ke 2019, sementara impor juga turun 9,53%. Jadi itu tadi data-data dari BPS yang pernah ditampilkan di Economy Challenges Metro TV. Dari data tersebut menunjukkan tentang tren penurunan di tahun 2019. Indonesia sedang mengalami inflasi terendah dalam 2 dekade terakhir. Kondisi ini patut untuk diwaspadai sebagai gejala awal kondisi ekonomi yang kurang sehat di tengah tingginya ketergantungan pada konsumsi rumah tangga. Sepanjang 2019 lalu, sejumlah sektor industri seperti retail, otomotif, dan properti menunjukkan tren penurunan, ditambah dengan melambatnya penyaluran kredit perbankan. Hal ini memunculkan kekhawatiran terjadinya penurunan daya beli masyarakat
yang berkepanjangan jika tidak ditangani dengan benar. Kelesuan ekonomi tidak hanya melanda Indonesia. Di tengah suku bunga murah dan banjir stimulus di seluruh dunia, tanda-tanda perbaikan ekonomi masih saja belum terasa. Yang teranyar, virus corona yang juga memperparah pertumbuhan ekonomi dunia membuat pemerintah menggondok stimulus melalui tarif penerbangan hingga Omnibus Law untuk menggenjot pertumbuhan. Namun dengan kondisi defisit anggaran yang masih terbatas, sejauh manakah Indonesia mampu menyiapkan stimulus bagi perekonomian? Dengan melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini, jika dikaitkan dengan inflasi dan dilihat dari kacamata global, ternyata ada kekhawatiran terkait mewabahnya virus corona saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia berada di posisi yang tidak beruntung. Nah, kenapa tidak beruntung? Karena dari data tadi menunjukkan tren penurunan pada tahun 2019, baik itu dilihat dari kredit perbankan, konsumsi rumah tangga, dan semua data-data yang ditampilkan tadi. Nah, jadi kalau dilihat dari kondisi atau situasi saat ini, ternyata tahun 2019 jika tidak terjadi masalah corona yang berkepanjangan sebagaimana yang diprediksikan, maka inflasi ini akan lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Namun karena ternyata kita ini memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap Cina, utamanya untuk bahan baku, maka hal ini tentunya menjadi kekhawatiran utamanya pada pengusaha industri, di mana bahan baku itu persediaannya itu sedikit atau bahkan tidak masuk. Jadi inflasi ini sebenarnya apakah murni karena pelemahan daya beli ataukah karena ada kebijakan dari pemerintah yang membuatnya turun? Nah, kalau dari pandangan para pengusaha sebagaimana yang disampaikan di Economy Challenges, ternyata kondisi seperti ini juga dipengaruhi oleh daya beli, di mana pada tahun 2019 berdasarkan data-data retail maupun rumah-rumah kecil itu ikut turun. Artinya inflasi yang rendah itu karena tidak adanya tekanan dari sisi demand. Jadi real demandnya ini tidak tumbuh kuat, sehingga diperlukan stimulus terhadap permintaan. Nah, hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah, terlihat pada 2 tahun terakhir, di mana inflasi ini relatif terjaga seperti tidak ada kenaikan BBM dan segala macamnya. Nah, kemudian pada pembahasan awal tadi dikatakan bahwa konsumsi rumah tangga ini yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi hanya mampu tumbuh di bawah 5% pada 4 kuartal terakhir. Nah, hal ini karena untuk kelas menengah ke atas itu mereka cenderung menahan diri untuk konsumsinya karena berbagai hal, sehingga mereka lebih memilih melakukan investasi atau menabung di banking system atau di capital market. Tetapi untuk kelompok marginal ke bawah memang karena mereka tidak memiliki daya beli untuk konsumsi, sehingga real demand-nya itu menjadi rendah. Nah, karena daya beli yang terbatas ini menyebabkan produsen, di mana produsen ini sebagai supplier juga menahan diri untuk menghasilkan produk. Nah, hal ini yang kemudian menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi tidak mampu mencapai 5%. Itu kalau ditinjau dari sisi demand-nya. Nah, kemudian terkait inflasi yang datang karena adanya kebijakan dari pemerintah. Sebagaimana yang dijelaskan di Economy Challenges, ada 2 masalah inflasi yang menjadi konsen pemerintah. Yang pertama itu administrasinya, contoh terkait BBM, harga listrik, dan juga harga rokok. Nah, harga rokok ini juga terkena impact dari inflasi yang dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian konsen yang kedua yaitu bahan makanan. Bahan makanan ini sangat penting bagi masyarakat, sehingga pemerintah perlu untuk menjaga inflasi bahan makanan ini. Jadi pada dasarnya inflasi yang rendah ini bisa menjadi pertanda bahwa daya beli masyarakat itu lemah, dan jika daya beli itu lemah,
jelas menjadi masalah bagi perekonomian. Tetapi tidak salahnya jika kita berharap inflasi yang rendah ini bukan berarti ekonomi kita bermasalah. Itu saja dari saya undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.